Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas muskulus-muskulus yang ada di kepala. Langsung saja, pada bagian paling atas dari kepala di sini ada muskulus occipitofrontalis, yaitu yang menghubungkan daerah occipitalis sampai ke daerah frontalis. Ini ya. Kemudian pada bagian lateralnya sini ada 3 muskulus auricula. Yang pertama, ini ada musculus auricularis superior. Kemudian yang ini musculus auricularis anterior. Kemudian di sini ada yang paling kecil nih. Nah, ini adalah namanya musculus auricularis posterior. Kemudian ini adalah musculus temporalis. Musculus temporalis ini dilapisi oleh fascia temporalis. Nah, kalau kita buka fascianya, nah ini dia musculus temporalisnya. Kemudian kita beralih pada bagian depan. Di bagian mata ada musculus yang mengelilingi mata. Nah, ini namanya musculus orbicularis oculi. Kemudian kita lihat pada bagian dalamnya. Pada bagian dalam mata juga ada muskulus yang menggerakkan mata. Kalau yang ini namanya musculus rectus superior. Kemudian ada ini namanya musculus rectus inferior. Ada juga ini musculus rectus medialis. Kemudian yang ini musculus rectus lateralis. Kalau yang ini namanya musculus oblique superior. Kalau di bawahnya ini namanya musculus oblique inferior. Kemudian pada bagian atasnya ada musculus levator palpebrae superior. Muskulus ini dia yang menangkap palpebrae superior. Dan pada bagian medialnya ini namanya musculus depressor supercilii, yang berfungsi biasanya untuk menurunkan alis. Dan kalau kita buka ini musculus occipitofrontalisnya, sini juga ada musculus lagi. Nah, ini ada musculus corrugator ya, ini namanya musculus corrugator supercilii. Dan pada bagian tengah, kita beralih ke bagian tengah. Pada bagian tengah ini ada musculus procerus kanan dan kiri ya. Dan musculus ini dia yang ke bawah dan berhubungan dengan musculus nasalis plus transversa. Kemudian selanjutnya ada ini nih di sini. Ini namanya musculus nasalis parsalis. Kemudian pada bagian septum nasalnya, nah ini namanya musculus depressor septinasi. Dan ada juga musculus yang menghubungkan antara os nasal dengan bibir. Mana muskulusnya ini? Nah, ini musculus yang menghubungkan os nasal dengan bibir. Namanya musculus levator labii superior applique nasi. Selain itu pada bagian lateralnya dari musculus ini juga ada ini M levator labii superior. Nah, M levator labii superior ini ada 2 yang menyambung ke os nasalis, kemudian nyambung ke zygomaticum juga. Kemudian ada musculus yang menghubungkan bibir dengan os zygomatik. Ini dia musculus yang menghubungkan bibir dengan os zygomatik. Ini namanya musculus zygomaticus minor. Kalau yang ini musculus zygomaticus mayor. Kemudian pada bagian lateralnya dari bibir, yaitu pada bagian
angulioris, ini ada musculus risorius. Mana? Ini dia musculus risorius yang dapat menarik angulioris ke bagian lateral atau bagian sisi ya. Kemudian di bawahnya ini ada, nah ini ada musculus depressor angulioris. Kemudian di sini juga ada di dalamnya. Ini juga namanya musculus levator angulioris. Jadi saling berkebalikan. Kemudian kalau di bawah bibir, ini ada namanya musculus depressor labii inferior, yang mana bertumpang tindih dengan musculus mentalis. Kemudian pada bagian lateral, ada musculus yang ukurannya lumayan besar. Nah ini dia. Ini namanya musculus masseter pars superficialis. Kalau kita buka, nah di dalamnya ada musculus lagi. Kalau ini namanya musculus masseter pars protunda. Kemudian pada bagian pipi, ini namanya musculus buccinator. Oke, itu adalah musculus-musculus yang ada di kepala. Oke, kita lanjut membahas musculus-musculus yang ada pada bagian leher. Yang pertama, pada bagian paling depan ini ada namanya musculus platysma yang menghubungkan dari os clavicula ke os mandibula. Bentuknya seperti robek-robek gini ya. Kalau kita hide, nah di sini ada musculus sternocleidomas foideus yang dari os sternum dan os clavicula menuju ke daerah nostoid. Kemudian ada musculus lain. Ini. Nah, kalau ini namanya musculus stenohoideus, yaitu yang menghubungkan os sternum dengan os hyoid. Kemudian ada lagi di belakangnya ini. Ini namanya musculus sternothyroideus yang menghubungkan os sternum dengan cartilago tiroid. Kemudian pada os hyoideus di sini ada musculus omohyoideus. Nah, ini muskulusnya. Kemudian kita lihat lagi ya. Kemudian di sini ada muskulus yang terlihat sangat rumit ya. Cukup rumit lah. Ini adalah musculus calenus. Ada beberapa musculus calenus. Yang pertama ini namanya musculus calenus anterior. Kemudian yang ini namanya musculus calenus medius ya. Kemudian yang di sini, nah ini namanya musculus calenus posterior. Kemudian kita lihat pada bagian dalam leher. Di sini ada, nah kalau ini namanya musculus longus colli pars verticalis. Kalau yang ini namanya musculus longus colli pars inferior. Nah, longus colli itu artinya muskulus yang panjang pada daerah colli atau leher. Kemudian kalau di atasnya kita lihat, nah kalau yang ini namanya musculus longus capitis. Oke, itu saja penjelasan singkat mengenai muskulus-muskulus yang ada di bagian leher. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang otot penyusun badan. Yang pertama, otot penyusun badan itu terdiri dari sternocleidomastoid. Ini yang sebelah kanan. Untuk yang sebelah kiri di sini, ini otot yang tersambung dari tengkorak ke dada, ke badan. Selanjutnya di bagian belakang ada serratus posterior superior sebelah kanan dan serratus posterior superior sebelah kiri. Dia terletak di punggung. Kemudian di bagian depan ada pectoralis minor sebelah kanan dan pectoralis minor sebelah kiri. Selanjutnya di bagian rusuk ada serratus arterior sebelah kiri. Ini untuk serratus arterior sebelah kanan.
Lalu ada otot yang melindungi jantung otot di dalam rusuk, namanya eksternal interkostal. Lalu di belakang terdapat otot serratus posterior inferior sebelah kanan dan ini sebelah kiri. Lalu ada otot di bagian pinggang, di bagian badan, ini internal oblique, dan ini untuk bagian depannya namanya rectus abdominis bagian kiri. Untuk otot yang melindungi rusuk, ini ada sternocostal head sebelah kiri dan ini yang sebelah kanan. Kemudian di atasnya terdapat clavicular head, dia masih termasuk pectoralis major. Di atasnya lagi ini itu udah termasuk deltoid. Nama ototnya itu arterial head. Kemudian bahu itu middle head, di belakangnya itu posterior head, terus di dalam sini itu namanya infraspinatus bagian kiri. Di bawahnya lagi ada teres minor, di bawahnya lagi ada teres major. Kemudian otot yang melindungi tulang sumsum tulang punggung ini disebut latissimus dorsi. Ini sebelah kiri, yang ini sebelah kanan. Ya, kurang gitu. Nama ototnya itu semispinalis capitis. Kemudian ada splenius capitis. Lalu di bawahnya ada splenius cervicis. Kemudian yang dirusuk bagian depan itu ada iliocostalis thoracis. Belakangnya ada oliocostalis cervicis. Untuk yang bagian tengah ini namanya longissimus thoracis, dan yang paling dekat dengan sumsum tulang adalah spinalis thoracis. Untuk yang bagian bawah yang langsung menyambung ke pinggang dari rusuk itu namanya oliocostalis lumborum. Lalu otot yang melindungi badan bagian depan, abdomen, ini namanya external oblique sebelah bagian kiri, dan ini external oblique sebelah kanan. Ya, saya Yogi Budi Utami akan melanjutkan materi ke nama-nama otot yang ada di lengan. Jadi lengan dibagi menjadi dua bagian, ada lengan bagian atas dan lengan bagian bawah. Di lengan bagian atas kita ketahui kita mempunyai otot bisep dan tricep, di mana perbedaannya pada jumlah kepala otot tersebut. Jika bisep itu berarti memiliki 2 kepala, jika tricep memiliki 3 kepala. Baik, kita mulai dari bisep. Di sini ada musculus bicep brachicaput brief, yaitu dengan kepala yang pendek. Ini merupakan otot flexor anterior sendi siku. Jadi, otot yang bekerja pada saat aksi fleksi. Kemudian,
Ya, di sini ada musculus bicep brachicaput-longum, yaitu otot bicep dengan kepala yang panjang. Kemudian ada musculus brachialis. Ini juga merupakan salah satu otot flexor di sendi siku. Kemudian masuk ke otot tricep, musculus tricep brachicaput lateral. Di sebelahnya ada musculus tricep brachicaput-longum, yang berarti kepala yang panjang. Kemudian di dalam musculus tricep brachicaput lateral dan musculus tricep brachicaput-longum, kita mempunyai satu lagi otot tricep, musculus tricep brachicaput medial. Letaknya berada di dalam. Kemudian ini musculus tricep brachitendon, yaitu otot tricep yang berhubungan langsung dengan tendon di siku. Kita masuk ke lengan bagian bawah. Di sini ada musculus brachioradialis yang merupakan otot anterior sendi siku. Otot terluar di sisi radial lengan bawah. Ini merupakan otot flexor sendi siku di bagian bawah humerus. Kemudian di sini ada aponeurosis musculi bicipitis brachii. Di sini ia melapisi otot-otot di sendi siku. Mari kita buka agar melihat lebih jelas. Ya, ini ada musculus pronator teres, otot superficial dari kompartemen anterior lengan bawah. Sebelahnya ada musculus flexor carpi radialis, yang merupakan otot superficial dari kompartemen anterior lengan bawah juga. Panjangnya hingga menuju terowongan karpal di pergelangan tangan. Kemudian di sebelahnya ada musculus palmaris longus, adalah otot superficial dari kompartemen anterior lengan bawah. Panjangnya hingga menuju pergelangan tangan dari siku. Kemudian di sini ada musculus flexor digitorum superficialis. Ini merupakan otot superficial dari kompartemen anterior lengan bawah, di mana berujung hingga dekat pergelangan tangan dan dalam 4 tendon melewati terowongan karpal di bawah ligamentum karpal transverse yang kemudian menuju ke jari-jari tangan. Kemudian musculus flexor digitorum profundus, ini merupakan otot terbesar dan paling kuat dari otot lengan bawah. Otot ini juga berujung hingga ke pergelangan tangan dalam 4 tendon yang kemudian masuk ke terowongan karpal di bawah ligamentum karpal transversal dan menuju ke jari-jari tangan. Kemudian ada musculus flexor carpi ulnaris, adalah otot superficial dari kompartemen anterior. Panjangnya hingga pergelangan tangan. Kemudian di sebelahnya ada musculus extensor carpi ulnaris yang merupakan otot di lapisan terluar pada bagian posterior lengan bagian bawah. Kemudian di sebelahnya ada musculus extensor digiti minimi. Sesuai dengan namanya, ia berbentuk sangat kecil. Ini merupakan otot posterior di lapisan terluar lengan bagian bawah dan panjangnya hingga menuju jari kelingking. Kemudian ada musculus extensor digitorum yang merupakan otot lapisan terluar posterior pada lengan bagian bawah. Panjang otot ini juga sampai melewati terowongan karpal hingga memenuhi 4 jari
di punggung telapak tangan. Ini merupakan otot musculus extensor pollicis longus, di mana panjangnya hingga menuju ke ruas ibu jari. Kemudian di sebelahnya ada musculus extensor pollicis brevis. Ini adalah otot yang berada di bagian dalam dari kompartemen posterior lengan bawah dan letaknya berada di sisi medial dan terhubung erat dengan abductor pollicis longus. Kemudian ada musculus abductor pollicis longus, di mana ini adalah otot ekstensor dan otot lengan posterior. Ya, panjangnya juga mencapai pergelangan tangan. Kemudian di sini ada musculus extensor carpi radialis brevis, di mana musculus extensor carpi radialis brevis ini merupakan otot lapisan terluar posterior di lengan bagian bawah. Ya, kemudian itu adalah musculus flexor pollicis longus, di mana adalah otot anterior lengan bawah yang menuju ke ibu jari. Kemudian ada musculus flexor carpi radialis. Ini adalah otot superficial kompartemen anterior di lengan bawah. Panjangnya hingga menuju ke telapak tangan. Kemudian ada musculus pronator quadratus. Kemudian ada musculus extensor carpi radialis longus. Ini merupakan otot posterior di lapisan terluar lengan bagian bawah. Letaknya bersebelahan dengan musculus brachioradialis. Kemudian ada musculus extensor indicis, adalah otot ekstensor pada lengan posterior, lengan bagian bawah. Panjang otot tersebut hingga menuju ke ruas jari telunjuk. Kemudian kita masih memiliki dua otot lagi, namun karena posisinya yang berada di dalam, jadi kita akan membuka atau menghapus dulu otot-otot yang berada di lapisan luar agar kita bisa melihatnya lebih jelas lagi. Ya, tepat di belakang siku ini terdapat musculus anconeus, yaitu otot superficial yang berada di posterior, merupakan otot ekstensor otot sendi siku. Bentuknya segitiga kecil dan posisinya tepat berada di siku. Kemudian musculus supinator. Musculus supinator merupakan otot di bagian dalam yang luas dari kompartemen posterior lengan bagian bawah. Posisinya itu melengkung hingga sekitar sepertiga dari jari-jari tulang. Jadi itu otot-otot yang terdapat di bagian lengan, kurang lebih terdapat 29 jenis otot. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas muskulus yang berada di pelvis, paha, dan kaki. Yang pertama adalah muskulus yang berada di pelvis. Ini namanya psoas major, psoas minor, dan iliacus. Berikut adalah muskulus yang berada di paha, yaitu ada
extensor facialata, vastus lateralis, iliotibial, rectus femoris, vastus medialis, sartorius. Ya, pada bagian belakang ada gluteus maximus, gluteus minimus, piriformis, superior gemellus, obturator internus, inferior gemellus, quadratus femoris, biceps femoris, semitendinosus, adductor magnus. Berikut adalah muskulus-muskulus yang ada di kaki. Ada gastrocnemius, tibialis anterior, extensor digitorum long, fibularis long, fibularis brevis, soleus, ini gastrocnemius. Nah, kita lihat pada bagian punggung kaki ya. Extensor digitorum brevis. Nah, pada telapak kaki ini ada abductor digiti minimi, flexor digitorum brevis, lumbricals, abductor hallucis, abductor hallucis.